Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pendapat publik berkaitan dengan permasalahan aturan dari royalti ini. Saya akan langsung mengarah ke Shena Damayana yang berada di suatu tempat di Jakarta. Selamat malam, Shena. Seperti apa tanggapan publik di sana? Ya, selamat malam pemirsa. Memang bukan hanya One Piece yang viral, tapi juga perihal dengan royalti dari sebuah kafe yang ini dikenakan 120.000 per kursi per tahun untuk mereka yang menyanyikan atau memutar lagu-lagu dari yang sudah ada. Dan kita langsung akan menanyakan kepada Mas Debi. Mas, gimana tanggapannya perihal dengan kafe yang harus bayar royalti ini sekarang? Oke, iya, dengan suatu kebijakan seperti itu, ya kurang setuju, karena terbentuknya kebijakan kan kita harus melihat dari berbagai perspektif gitu. Nah, kalau untuk dari perspektif sebagai penggerak usaha atau UMKM kecil, itu akan merasa terbebani gitu. Nah, bukankah itu sebagai wadah dari musisi untuk promosi karya-karyanya seperti itu. Kecuali kalau pemutaran dari karyanya musisinya itu secara live musik itu. Kalau itu kan sudah ada, kalau secara live musik itu kan sudah ada ketentuannya, yaitu hak cipta itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Tapi kalau misalkan kafe nggak bayar royalti, apakah menurut Masnya ini adil atau enggak untuk para musisi ini? Adil atau tidaknya kontradiktif sebenarnya. Kenapa? Kita lihat bagian aspek yang paling kecil. Kalau penggerak usahanya itu masih kecil, yang masih merintis, menurut saya tidak adil. Kecuali kalau misalkan yang penggerak usahanya yang sudah komersil, ya menurut saya adil dengan mengeluarkan regulasi seperti itu. Oke. Pendapat dari Mas Debi, kita juga akan mengetahui pendapat dari Mbak Deva. Mbak, gimana nih perihal dengan hal tersebut, pembayaran royalti dari kafe untuk musisi, ini apakah adil atau tidak, setuju atau tidak? Kalau buat aku sih setuju, karena kan yang namanya seorang musisi itu kan pasti punya karya dan harus dihargai sih oleh orang-orang, khususnya kan para pendengar, yang dimana coffee shop ini kan dikomersialin ya, dimana ketika seseorang datang ke sebuah coffee shop atau cafe, dia kan diduitin gitu istilahnya. Jadi musisi itu pastinya harusnya dihargai juga lah karyanya gitu. Tapi bukankah itu bisa membebankan kafe itu sendiri? Kalau misalkan hal tersebut sih balik lagi dengan coffee shop itu ya. Soalnya kan kayak kalau misalkan pun dia mengambil musik itu dari platform lain pun, itu pun menurut aku pasti kan punya udah jelas aturannya. Seperti salah satu platform musik yang dimana di situ tuh udah dijelaskan bahwa ketika dia mengeplay musik tersebut harus untuk itu pribadi, tidak boleh untuk komersial gitu. Jadi yang seharusnya orang-orang tersebut itu ya bacalah aturannya gitu. Oke. Pendapat dari Mbak Deva dan juga Mas Debi ini mewakili Gen Z, ada yang kontra, ada yang pro. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas laporan Anda. Saya akan langsung ke Pak Dharma terlebih dahulu. Pak Dharma, mungkin saya akan menanyakan ya, tidak hanya pengusaha saja begitu yang sebenarnya komplain berkaitan dengan permasalahan ini karena ketidaktransparan ya, tetapi juga musisi. Banyak sekali yang kemudian menyebutkan bahwa royalti tersebut ini tidak sampai kepada musisi ataupun juga pencipta lagu. Bagaimana kemudian ini alur dari dana royalti itu sebenarnya? Terima kasih, pertanyaan yang baik dalam rangka mengedukasi ya. Bahwa undang-undang mengatur untuk mendapatkan hak ekonomi, para pencipta lagu, para pemusik, para produser fonogram, para penyanyi, itu hak terkait, harus memberikan kuasa kepada lembaga manajemen kolektif. Kenapa? Karena hak mengumumkan ini, tidak mungkin pencipta lagu akan ke seluruh dunia untuk dia mengontrol lagunya dibawakan di mana. Yang berikutnya di seluruh dunia melalui mekanisme di luar negeri namanya CMO atau Collecting Management Organization. Ketika sebuah karya cipta lagu dan musik dibawakan di ruang-ruang publik memberikan dampak ekonomi bagi penyelenggaranya, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif. Itu
termuat dalam undang-undang dan regulasi peraturan pemerintah nomor 56 maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang besaran tarif. Nah, sekarang bagaimana mengenai musisi atau pencipta lagu? Mereka mendapatkannya itu hanya bisa melalui collecting management organization. Coba bayangkan kalau masing-masing membuat harganya sendiri, tarif sendiri, membuat invoice sendiri, kan bisa kacau, chaos. Baik, Pak Dharma, kalau untuk UMKM sendiri seperti apa, Pak? Pasti ada, saya pastikan dia mendapatkan perlakuan khusus di dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dan kita memperhatikan dengan sungguh. Misalnya, tarif itu kita berlakukan dengan tingkat okupansi kita menghitung maksimal 60%. Karena kita tahu persis usaha yang baru, kemudian juga misalnya pada bulan puasa kan orang kurang yang mengunjungi kafe, rumah makan dan lain sebagainya. Jadi tingkat toleransi itu ala Indonesia. Baik, gitu. Pak Dharma. Baik, saya ke Mas Diki. Mas Diki, sesaat setelah ini, langkah apa yang akan dilakukan ya oleh pihak manajemen kafe berkaitan dengan penyesuaian royalti ini? Sebenarnya kalau saya boleh ada sedikit pertanyaan nggak sih, Mbak? Mungkin berkaitan dengan ini ya. Sekarang ini kan, mungkin tadi itu kan aturan menurut Pak Dharma kan aturan lama, tapi baru kita dengar. Mungkin baru buat kami ya, gitu. Mungkin teman-teman yang lain udah lama dengar. Tapi kemarin kan kalau saya sebagai orang awam dengar ada beberapa musisi ribut satu dan lain hal terkait hal ini. Saya hanya tanya satu nih, apakah jaminan kami sebagai pelaku usaha kalau kami membayarkan royalti tersebut ke LMKM dalam hal ini, adakah jaminan buat kami tidak akan ada institusi atau lembaga lain atau pihak lain yang nanti one day tiba-tiba akan mengklaim hal yang sama gitu? Karena ini kan, mohon maaf Pak, aturan lama kata Bapak, tapi baru kami dengar gitu. Jangan sampai kami ini sebagai pelaku usaha, kita ikutin aturan, kita bayar sesuai dengan aturan yang ada, tapi jaminan apa buat kami sebagai pelaku usaha? Tidak akan ada hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari dari lembaga lain atau institusi lain. Baik, atau mungkin langsung dijawab Pak Dharma. Ya, terima kasih Bung Diki. Sebagai Ketua LMKN, Lembaga Bantu Pemerintah yang sah, saya pastikan dengan membayar royalti melalui LMKN dan kita mengeluarkan surat lisensi untuk penggunaan karya cipta dan lagu, tidak ada pihak lain yang menuntut. Itu pencipta lagu atau siapapun, tidak. Karena aturan mengandung, dan ketika kita memberikan lisensi, di belakangnya itu termuat perjanjiannya. Ketika ada masalah, tentunya LMKN akan membela para pihak yang sudah patuh membayar royalti. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini dari pagi sampai malam ini di ruang sebelah ini, kita masih membahas tentang revisi tarif royalti di Indonesia. Tadi ada Mas Piyu, ada Chandra Darusman dan lain sebagainya. Sekarang sedang dengan kementerian, gitu. Kita menyusun tarif untuk kita lakukan penyesuaian dengan kondisi keindonesiaan kita. Kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Dharma atas penjelasannya. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas di sini. Terima kasih juga untuk Mas Diki yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Harapannya ke depannya lebih transparan karena sosialisasi inilah yang kemudian ini dibutuhkan ya. Tidak hanya teman-teman musisi tetapi juga para pelaku usaha. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Widi Welinteria pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.